Bu, kalau melihat laki suami pelit, lihat waktu ngerokok. Udah sampai bacaannya masih diisap aja. Udah dikasih tahu ntar kesundut lu bibir lu sayang masih 2000. Ya Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibi a'lal maqam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du, yang terhormat Ustaz Hafiz Luqman Habib Syekh Al-Hasani, kemudian tamu-tamu yang datang dari Kemayoran, Ustaz Amri, yang datang dari Pondok Gede, Ustaz Syarifullah, yang datang dari Cakung, Ustaz Agus, ini dia Ustaz Agus, yang datang dari Duri Kosambi, Ustaz Rudi, terima kasih Ustaz Rudi, dari Duri Kosambi, Jakarta Barat, yang datang dari Kampung Jati, Ustaz Sofyan, yang datang dari banyak dah. Nanti jam 9:30 kita dengarkan ceramah. Sekarang jam 9:17. Buya ngisi dulu 14 menit. Nanti Ustaz Hafiz Luqman jam 10 selesai kita makan. Itu meja masih kosong ya. 1 meja, 2 meja, 3 meja. Nanti dipersiapkan jamaah. Itu kuenya dimakan dulu. Lontong kue dimakan, takut ntar nggak kebagian. Kalau nasi nggak kebagian kan udah rada kenyangan dikit. Baik, ngaji sebentar 15 menit. Bu, ngaji dulu ya. Ntar baru ceramah. 15 menit. Judul ngajinya Kaf Ha Ya Ain So. Judulnya Kaf Ha Ya Ain So. Itu semua ayat yang ada dalam surat Maryam ayat 1 diambil dari ayat-ayat yang ada pada surat-surat dalam Al-Quran. Yang pertama huruf Kaf. Annal kafa minal kafi kifayatuhu linabiyyihi wa ibadihi. Ada di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa, halaman 217, baris ke-7, lembaran yang sebelah kanan. Ntar pulang jangan buru-buru tidur, buka dulu itu kitab. Kagak punya. Yang pertama huruf Kaf. Alaihissallahu bikafin abdah. Az-Zumar. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kecukupan kepada hambanya? Dengan kaki kita bisa melangkah, dengan tangan kita bisa melenggang, dengan mata kita bisa melihat, kaki bisa buat usaha, tangan bisa buat usaha, mata bisa buat usaha. Dengan anggota tubuh itu manusia yang semangat mengisi kehidupan akan Allah beri kecukupan. Kalau udah cukup, cukup buat bayar kredit mobil. Alhamdulillah. Cukup buat kredit bayar cukup buat kredit bayar baju serah.
Emang masih ada yang utang? Dengan kaki, tangan, mata, seluruh anggota bisa bekerja, bisa mencari kehidupan. Dengan kita berusaha, Allah beri kita kecukupan. Lebaran anak yatim bisa ngebantuin anak yang paling dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah mau buka puasa, korma, roti, susu. Belum ada lontong zaman itu. Belum ada kue apa tuh yang merah muda. Iya. Korma, roti, susu. Begitu waktu buka sudah terdengar Bilal azan, datang anak yatim ke rumah Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam fil bab. Siapa di balik pintu? Yatimun fil bab, anak yatim ya Rasul. Masuk. Itu yang ada di atas meja, makan semua. Korma, roti, susu yang seharusnya buat Rasulullah buka, habis dimakan sama anak yatim. Nggak ada lagi yang Rasulullah simpan. Jibril disuruh turun membawa wahyu sebagai tanda pujian Allah terhadap Nabi yang ia lakukan. Wa yutimuna ta'am. Romannya udah lapar banget. Wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima. Makanan minuman yang Rasul berikan kepada anak yatim liwajahillah, semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaa. Rasul nggak mengharapkan adanya balasan. Kali gitu pengen dipilih 2024, enggak. Inna nakhafu min rabbina. Pemberiannya semata-mata dilandasi karena takut kepada Allah. Di balik harta yang kita miliki ada hak fakir miskin, ada hak anak ya. Maka alhamdulillah atas kerjasama para donatur jamaah, alhamdulillah tadi sudah kita saksikan, dapat kita hibur mereka di hari rayanya, di hari lebaran anak yatim. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku akan duduk dekat seperti dua jari ini. Syarifullah kalau begini dekat atau jauh? Dekat. Kalau begini? Ya, kalau begini metal. Kalau begini dekat. Aku akan duduk dekat dengan orang yang peduli, suka berbagi kepada anak yatim. Maka mudah-mudahan nanti kita dekat dengan Rasulullah. Amin ya Rabbal. Kayaknya aminnya udah berat amat ini ya. Es krim belum keluar ya? Bakso? Belum. Somai? Kapan keluarnya ini? Bareng sama nasi kali ya. Yang kedua, kaf ha. Yang kedua huruf ha. Hidayatuhu wa yahdiyaka siratam mustaqim. Udah Allah beri serba kecukupan, enggak cukup kalau Allah belum lengkapi kita dengan hidayah. Hidayah ada yang perlu diminta, ada yang enggak pakai diminta, Allah kasih. Hidayah yang berupa naluri, hidayah yang berupa insting.
Jam 2 malam lagi terlelap tidur, seorang ibu bayinya bangun. Begitu bayinya bangun nangis, dia lagi sedang pules-pulesnya, nggak pakai nanya, langsung buka kancing, dijejelin aja tuan. Udah jangan pakai nanya, dijejelin apa, dijejel. Pakai nanya, mul pakai nanya, dijejelin apa. Itu naluri seorang ibu kepada anak saat terlelap tidur bangun nangis, dia udah pasti ngerti ini kalau kagak lapar ya pempesnya udah basah. Itu hidayah yang nggak pakai diminta, yang berupa naluri. Kalau hidayah yang kita minta, ihdinas siratal. Makanya setiap kita sholat kita minta, ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Sebab ada yang tahu-tahu pas udah lama jalannya belok kagak lurus. Ada enggak? Maka an-nasu salah satu. Manusia itu ada 3 tipe. Yang pertama, manusia ada yang seperti vitamin. Kita kalau dekat sama dia semangat aja. Orang kalau makan vitamin lemes apa segar? Ada orang yang kalau kita berteman semangat ibadah, semangat berorganisasi, kita jadi semangat. Ada manusia yang tipenya seperti vitamin. Yang kedua, ada manusia yang tipenya seperti obat. Seperti kadawa, seperti obat. Jadi kalau kita yang tadinya malas ibadah, kita bergaul sama dia yang rajin beribadah, kita terobati. Yang tadinya kita nggak suka ngaji, berteman sama dia jadi suka ngaji. Yang tadi ngajinya sekedar ngaji, berteman sama yang ngajinya bener, jadi bener ngajinya. Kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau kita ngaji itu niatnya jangan salah. Man kharaja ilal ilmi yuridu bihil ilma la yanfa'hul ilmu. Kalau orang keluar dari rumah datang ke majelis taklim niatnya cuman pengen dapat ilmu, nggak ada niat untuk ngamalin ilmu yang didapat, la yanfa'hul ilmu, Allah nggak bakal kasih ke dia ilmu manfaat. Sebaliknya, wa man kharaja ilal ilmi yuridu bihil amalu nafa'ahullahul ilmu. Orang yang keluar dari rumah datang ke majelis taklim, niat kalau dapat ilmu dia mau amalin, nafa'ahullahul ilmu, maka orang itu akan Allah beri ilmu manfaat. Amin apa? Boleh amin sambil mapak kue. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, ada manusia yang tipenya seperti penyakit. Kita berteman sama dia, tadinya kita baik, jadi koret. Karena yang kita temenin koret. Koret apaan koret? Pelit apaan? Koret, pelit, medit, kikir, pantat kuning. Emang ada pantat kuning? Alhamdulillah.
Datang guru kita dari Tambelang, Kiai Haji Aki Marjan Wahyu Negara. Ustaz Soleh, siapin tempat duduk beliau. Kemarin umroh bareng saya. 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 Bareng juga ziarah silaturahmi ke Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Masya Allah, saya dikasih kitab 1 koper, diselendangin sorban yang dia lagi pakai. Masya Allah, itu murid-murid beliau pada komentar, dari dulu saya ngaji pengen dapat sorban itu kagak dapat. Kenapa antum kiai yang dapat? Saya nggak tahu. Bu, kemarin beliau bareng saya. Jadi ada manusia yang tipenya seperti penyakit. Kalau dia pelit jangan ditemenin, ntar ketularan penyakit pelit. Bu, kalau mau lihat laki suami pelit, lihat waktu ngerokok. Udah sampai bacaannya masih diisap aja. Udah dikasih tahu ntar kesundut lu bibir lu sayang masih 2.000. Ya Allah. Jadi huruf yang kedua kaf ha hidayatuhu wa yahdiyaka siratal mustaqim. Yang ketiga kaf ha ya. Ini air ini basah belum juga keluar ya? Belum. Ajuti basah belum keluar ajuti. Oh belum matang. Alhamdulillah. Jadi saya ngaji saya tambahin 2 jam. Kaf ha ya huwallazi ayyadaka binasrihi. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya yang memberi kemenangan, yang memberi pertolongan. Nabi disuruh perang oleh Allah. Perang itu bukan kemauan Nabi, Allah yang nyuruh. Lagi puasa bulan Ramadan, jumlah umat Islam Nabi dan sahabat cuman 300 orang. Lagi puasa lawannya 3.000. Ahli strategis perang mana tuh yang bisa memprediksi 300 bisa menang lawan 3.000? Mana Rahman? Tuh, nah ini nih dia ahli strategis perang. Rahman ajudan siapa namanya? Bukanlah. Ya Allah. Beliau ajudan Pak Andika. Panglima Pak Andika itu Rahman ajudannya. Alhamdulillah saya kalau di jalanan ada masalah dengan keamanan di jalanan, saya tinggal telepon beliau sama tinggal telepon Rahman. Kalau sama Rahman masih nggak kena, sama ini. Kalau sama ini nyerak dan polisi. Siap. Nih beliau yang tukang nolongin saya di jalanan. Polisi yang model mana aja kalau udah begini udah siap. Makanya saya jadi berani, saya sodok aja udah terus. Udah Bu jangan pakai nanya apanya yang disodok. La ilaha illallah. Lagi ngaji juga. Itu 300 bisa menang lawan 3.000. Huwallazi ayyadaka binasrihi.
Dialah Allah dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Itu udah pada mau pulang? Kamu udah dapat? Udah? Ya ntar dianterin. 3.000 bisa kalah lawan 300. Padahal yang 300 lagi puasa, dengkul lemas, leher kering, disuruh perang bisa menang. Ikut campur tangan Allah terhadap hambanya. Maka bermohonlah kepada Allah, biar Allah beri kita kecukupan. Selalu minta hidayah agar kita istiqomah, ada di jalan yang benar, jalan yang lurus. Setelah itu minta pertolongan Allah agar selamat dunia dan akhirat. Ya sekarang ain. Ya. Ajinya ngebut aja. Ya Allah udah kelewat. Ya si muka. Allah yang memberi perlindungan. Maka mintalah selalu perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan sama manusia ketika dia punya jabatan. Bisa ia melindungi ketika ia sudah selesai jabatan, nggak bisa melindungi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi hambanya dari dunia sampai akhirat. Amin. Ya Rabbal Kaf ha ya ain. Sekarang sallu alaihi, bersolawatlah kepada Nabi. Nabi Adam taubatnya diterima oleh Allah karena menyebut nama Nabi Muhammad. Kalau Nabi Adam nggak nyebut nama Nabi, nggak diterima tuh taubatnya. Maka Nabi Adam taubatnya itu diterima di 10 Muharram. Allah sampai tanya, dari mana kau tahu nama Muhammad? Aku belum menciptakannya, hai Adam. Kata Nabi Adam, aku melihat di pintu surga setelah ada namamu, la ilaha illallah Muhammadur. Dia itu orang luar biasa. Kalau dia orang biasa, nggak mungkin namanya ada di setelah namamu ya Rob. Maka dengan menyebut nama Nabi Muhammad, Nabi Adam taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu. Dia baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Kata Nabi, jangan dilupakan itu doa 5 kali selesai sholat fardu selalu dibaca. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Amin. Ya Rabbal. Nabi Ibrahim juga selamat dari kejahatan raja yang zalim, dilempar ke api yang sudah berkobar. Begitu dilempar, Jibril ngasih tahu Ibrahim, baca ini. Setelah Nabi Ibrahim baca, Allah berkata kepada ciptaannya, ya narukuni bardan wasalaman ala. Api dingin, jangan panas. Selamatin tuh Ibrahim. Api ciptaan Allah, tunduk sama Allah. Disuruh dingin, ya dingin. Waktu dilempar Nabi Ibrahim baca apa itu? Baca apa ya? Baca apa? Hah? Baca apa? Bukan, ada yang ingat? Ustaz Soleh? Baca apa Ustaz Soleh? Begitu Nabi Ibrahim dilempar, Jibril ngasih tahu, nih baca ini.
Begitu Nabi Ibrahim baca, nggak kesentuh rasa panas. Maka habis subuh dibaca tuh 10 kali. Bu, baca apa? Bu, baca apa bu? Ibu baca 10 kali sambil nungguin bibir tuh air matang. Ibu nyapu di depan, kalau gasnya meledak ibu nggak kena. Hah? Jauh ya? Ya Allah, itu kemuliaan yang Allah beri di 10 Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan, hidup di 3 kegelapan. Fi zulumatin salas. Nabi Yunus hidup di 3 kegelapan. Gelap di dasar lautan, gelap di dalam perut ikan, gelap di saat datangnya waktu malam. Nabi Yunus baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu ikan Nabi Yunus baca perutnya mules, pengen muntah. Jibril tarik tuh ikan ke pinggir laut supaya Nabi Yunus keluar langsung ke daratan. Itu juga terjadi di 10 Muharram. Maka mudah-mudahan kita ngaji di bulan yang mulia, Allah beri kita kemuliaan dengan mengisi amal-amalan yang mulia. Mari kita dengarkan tambahan ilmu.